Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Yai untuk belajar matematika bersama. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang fungsi logaritma ya, melanjutkan yang kemarin, dan kita akan masuk kepada pembahasan soal ya. Ada beberapa soal yang nanti akan kita bahas bersama-sama di sini. Kita masuk ke soal yang pertama ya. Ini soal yang cukup sederhana ya. Ini ada sebuah logaritma ya, operasi logaritma. Yang pertama 2 log 8 ditambah 3 log 27 dikali 5 log 1/25. Nah, diingat-ingat untuk penyelesaian logaritma, ketika ada bilangan kuadrat atau bilangan pangkat, kita ubah dulu menjadi bilangan pangkat. Kemudian kalau ada angka yang besar, nanti kita bisa menggunakan bantuan pohon faktor dalam penyelesaian bentuk pangkatnya ya, dalam membentuk menjadi sebuah bilangan bentuk pangkat atau mungkin menjadi bilangan perkalian ya, seperti 8. Nah, 8 ini kan ada bentuk pangkatnya, 27 ada bentuk pangkatnya, 25 ada bentuk pangkatnya. Kita ubah semua nanti menjadi bentuk pangkat ya. Seperti ini ya, 8 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian 27 ini menjadi 3 pangkat 3. Kemudian 25 ini menjadi 5 pangkat 2. Nah, posisinya masih tetap dulu ya. Kemudian kita menggunakan sifat, nah ini ya, kalau ada pangkat ya, pangkatnya belakang per pangkatnya yang depan. Kalau nggak ada berarti kan 1, berarti cukup 3/1, berarti kan 3 ini aja. Kemudian tinggal 2 log 2 dikalikan 2 log 2. Ini juga ada pangkat yang belakang, berarti kalikan ke depan pangkatnya menjadi 3 log 3 dikalikan. Nah, ini kan belum bentuk pangkat ya. Ini harus kita buat menjadi tidak seper ya, jangan seper lagi, tapi menjadi 5 pangkat min 2. Kalau seper itu kemudian dipindah ke atas, berarti nanti pangkatnya menjadi negatif ya, menjadi 5 pangkat min 2. Nah, sama dengan yang lainnya tadi. Kemudian pangkatnya kita kalikan ke depan ya. Yang ini 2 log 2 itu nilainya 1, kemudian 3 log 3 juga 1, kemudian dikali dengan pangkatnya dikalikan ke depan min 2 kalikan 5 log 5. Nah, ini bisa kita kalikan 3, ini kali ini menjadi ini kali ini 3 ya. Ini kali ini 3 juga. Kemudian min 2, ini 5 log 5 1. Nanti tinggal kita operasikan. 3 ditambah 3 kali min 2 berarti min 6 ya. Kemudian 3 ditambah min atau 3 dikurangi 6 menjadi min 3 ya. Hasilnya adalah min 3 ya. Cukup sederhana untuk soal yang pertama. Kemudian kita masuk kepada soal selanjutnya, soal kedua. Nah, ini nanti kita akan menggunakan sifat urutan itu ya dalam logaritma yang pernah kita pelajari kemarin. Yang pertama, kembali lagi, kalau ada seper itu dibuat menjadi bentuk pangkat negatif dulu ya, jangan bentuk seper-seper, nanti biar lebih mudah ya. Nah, yang pertama kita ubah dulu. Nah, ini seper P pangkat 5 menjadi P pangkat min 5, seper R pangkat 3 menjadi R pangkat min 3, kemudian ini 1 per Q menjadi Q pangkat min 1 ya. Ada sudah bentuk pangkat semua. Kemudian sama seperti tadi, pangkatnya dikalikan ke depan, ini juga pangkatnya dikalikan ke depan, ini juga pangkatnya dikalikan ke depan ya. Ini menjadi min 5 R log P. Kemudian ini juga pangkatnya dikalikan ke depan menjadi min 3 Q log R. Ini juga pangkatnya kita kalikan ke depan menjadi min 1 P log Q ya. Kemudian yang angka atau skalar-skalarnya ini, angka-angkanya ini kita kelompokkan ke depan ya, menjadi min 5 kali min 3 kali 1. Nah, ini tinggal lognya tetap di sini. Kemudian nah, ini bisa kita kalikan ya. Ini bisa kita kalikan, kemudian ini nanti bisa kita urutkan supaya
nyambung ya, seperti sifat urutan itu. Nah, di sini ini kita kalikan dulu, kemudian ini ya, ini kita urutkan ya. Nah, ini kan R log P. Nah, R log P berarti sini nanti harus P ya. Berarti ini kita pindah ke sini, ini kita pindah ke sini, tukar tempat aja. Karena kemarin perkalian itu sifatnya komutatif, berarti boleh dipindah-pindah ya. Nah, sudah, ini kita sudah ini geser ke sini, ini geser ke sini, tukar ke tempat, kemudian ini urut ya. R log P, P log Q, Q log R. Nah, itu berkesinambungan urut, maka kita bisa menggunakan sifat urutan ya, tinggal dicari, diambil yang depan, log belakang ya, menjadi R log R. Itu R log R. R log R itu nilainya 1 ya. R log R itu 1, berarti min 15 kali 1 hasilnya min 15. Nah, ini juga masih mudah ya, soal yang kedua, sederhana, yang penting teliti dan juga memahami beberapa sifat-sifat logaritma. Kemudian untuk soal yang bentuk ketiga, nah ini jika 7 log 2 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B, maka 6 log 14 sama dengan apa? Nah, ini nanti bentuknya ya, bentuknya harus bentuk AB ya, karena diketahui A dan B-nya. Berarti semua ini ya, 6 log 14 ini kita harus memunculkan angka-angka ini 2, 7, 2, 3 gitu. Nah, 2, 7, dan 3. Nah, yang pertama, nah ini untuk soal ini mungkin banyak sekali cara penyelesaiannya ya. Salah satunya akan kita bahas di sini. Nah, ini kita ketahui dulu log 7 log 2 sama dengan A, 2 log 3 sama dengan B ya. Kemudian ditanyakan 6 log 14. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan sifat ini ya, ini 14-nya bisa kita pecah dulu menjadi 2 kali 7 ya. Ada 2 dan 7 sudah muncul. 2, 7 sudah muncul, berarti nanti kita tinggal munculkan 3. Nah, tapi ini kita proses dulu berdasarkan sifat perkalian ya, 2 log 2 kali 7, maka bisa diubah menjadi 6 log 2 ditambah 6 log 7 ya. Masing-masing punya log 6 log, kemudian menjadi tambah ya kalau perkalian. Kalau pembagian itu dikurang. Ya, kemudian berarti ini ya, ini 2 sudah muncul, 7 sudah muncul, berarti kita harus memunculkan 3. Sebelum memunculkan 3 berarti kan kita harus memecah 6 ini. 6 ini kan bisa kita pecah menjadi 2 kali 3 ya nanti. Nah, tapi posisinya kita rubah dulu menjadi di sini ya, menjadi angka basisnya menjadi 2 dan juga 7, karena 2 dan 7 sudah ada di sini ya, 2, 7, maka kita tinggal mencari bilangan pangkatnya yang ini nanti. Kemudian 2 log, nah ini menjadi sifatnya, kalau ini dibalik berarti seper ya, seper itu ini menjadi dibalik, jadi 6 log 2 menjadi 2 log 6 tapi seper. Kemudian ini juga 6 log 7 menjadi seper 7 log 6 ya. Kemudian 6 kita pecah menjadi 2 kali 3, yang 6 yang belakang ini juga kita pecah menjadi 2 log 3 ya. Kemudian berdasarkan sifat perkalian tadi, kalau ada perkalian berarti ini bisa menjadi tambah ya, 2 log 2 ditambah 2 log 3 ya. Ini juga tambah 7 log 2 ditambah 7 log 3. Nah, ini kan perkalian berarti menjadi ditambah, masing-masing ada 7 lognya. Nah, kemudian yang sudah ada diketahui ini kita masukkan saja ya. Yang pertama ini ya, 2 log 2 itu 1, kemudian tambah 2 log 3. Nah, 2 log 3 itu adalah B, ya, berarti 1 plus B. Terus ditambah 1 per, nah ini 7 log 2 itu A ya, A ditambah dengan 7 log 3. Nah, 7 log 3 kan di sini tidak ada, dan ini 7 log 2 atau 2 log 3. Nah, berarti ini harus kita pecah lagi ya, ini menjadi log 3 per log
7. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin, di atas ini atau basisnya ini bisa kita masukkan berapapun. Yang penting nanti atas dan bawah sama di sini. Nah, ini kenapa kok kita masukkan 3? Karena yang kita ketahui kan angka-angkanya itu ada 2, ada 3 dan 7. Nah, ini ada 3 dan 7, berarti kan kita kurang 2, angka 2, yaitu kita masukkan sini 2, atas bawah juga 2. Kemudian baru kita ambil lagi diketahui ya. Nah, ini ya, ini tetap ya, ini 1 per A plus, nah ini 2 log 3, nah ini 2 log 3 itu B, jadi B 1 per 2 log 7, nah 2 log 7 belum ada, berarti ada nih 1 per 7 log 2, nah ini karena adanya 7 log 2 berarti 2 log 7 harus dibalik ya, dibalik tempatnya menjadi 1/7 log 2 ya di sini. Nah, kemudian bisa 7 log 2 sudah ada A, jadi yang lainnya tetap, berarti B per 1 per A, ini per A. Ya, kemudian ini bisa kita kalikan ke atas ya, ini ada per lagi, berarti ini kita kalikan ke atas menjadi AB per 1. Nah, kalau ada per 1, ini yang lainnya tetap ya, kita hanya fokus di sini dulu. Ini menjadi A plus AB per 1. Nah, kalau per 1 kan bisa tidak ditulis ya, menjadi 1 per A plus AB. Ini depan tetap. Nah, sudah. Nah, ini kan sudah hampir sama ya, hampir bisa diselesaikan. Tinggal penyebutnya kan berbeda ya, penyebutnya berbeda, yang satu A plus B, yang satu ini A 1 plus B, yang satu ini A plus AB. Nah, supaya sama berarti kan yang sini ya, yang depan ini harus kita kalikan A ya. Yang dikalikan A menjadi A plus AB gitu. Jadi kalau bawah kita kalikan A, jadi yang atas juga kita kalikan A. Berarti ini dikalikan A menjadi A per A plus AB ya. Ini kan kalau perkalian berarti kan depan dikalikan, belakang juga dikalikan A ya. Ini dikalikan A. 1 kali A itu A, tambah B kalikan A itu AB. Ya, ini sudah sama penyebutnya, tinggal yang atas kita operasikan. Berarti A plus 1 ya, A plus 1 per A plus B, AB, A plus AB. Nah, itu untuk soal yang ketiga juga masih mudah ya di sini. Nah, itu untuk pertemuan pada kesempatan video ini ya. Nanti untuk lebih memahami silakan bisa diulang-ulang lagi tadi penjelasannya, kemudian mungkin dicoba sendiri, atau nanti kemudian dicocokkan, atau mungkin nyari lagi soal yang lain yang lebih kompleks mungkin, supaya nanti lebih terbiasa, lebih mudah dalam penyelesaian soal logaritma seperti itu. Mungkin itu dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.